Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar ya. Materi yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini yaitu tentang pemisahan campuran. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Semoga dengan doa kalian ini kalian bisa lebih mudah untuk memahami materi kimia yang akan Ibu sampaikan. Kompetensi dasar yang akan dicapai pada 3.1 yaitu menganalisis perubahan materi dan pemisahan campuran dengan berbagai cara. Yang 4.1 melakukan pemisahan campuran melalui praktikum berdasarkan sifat kimia dan sifat fisikanya. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam teknik pemisahan campuran secara mandiri. Yang kedua, peserta didik dapat melakukan percobaan pemisahan campuran yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Pemisahan campuran. Apa yang dimaksud dengan campuran? Ada yang masih ingat pada pertemuan sebelumnya? Masih ya. Campuran itu memiliki ciri-ciri yang pertama terdiri atas dua zat tunggal atau lebih. Kemudian yang kedua masih mempunyai sifat zat asalnya. Yang ketiga dapat dipisahkan menjadi komponennya. Nah, bagaimana cara untuk memisahkan suatu campuran menjadi komponennya? Itu yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Pemisahan campuran yang pertama yaitu filtrasi atau yang biasa kita sebut penyaringan. Itu adalah suatu metode pemisahan yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut dengan menggunakan suatu penyaring berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Nah, di sana ada contoh dari percobaan filtrasi. Di sana contohnya adalah melakukan filtrasi pada kopi ya. Bisa juga kalian lakukan di rumah. Nah, dari hasil penyaringan kopi ini didapatkan dua hasil filtrasi. Yang pertama, residu, yaitu kopi yang terdapat pada saringan. Yang kedua, yang disebut dengan filtrat, hasil dari penyaringannya. Diingat ya, jadi filtrasi ini didapatkan dua hasil. Yang pertama residu dan yang kedua filtrat. Pemisahan campuran yang kedua yaitu kristalisasi atau pengkristalan. Pemisahan campuran untuk memisahkan zat padat dari pelarutnya dengan cara menguapkan pelarutnya. Contoh kristalisasi yaitu pembuatan garam dapur dari air laut. Jadi proses untuk mendapatkan suatu garam dapur itu mula-mula air laut ditampung dalam suatu tambak, kemudian dengan bantuan sinar matahari dia dibiarkan menguap. Setelah proses penguapan, dihasilkan garam dapur dalam bentuk kasar dan masih bercampur dengan pengotornya. Nah, untuk mendapatkan garam dapur yang bersih, itu diperlukan proses rekristalisasi atau pengkristalan kembali. Nah, ini merupakan salah satu contoh proses kristalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Pemisahan campuran yang berikutnya yaitu destilasi atau penyulingan. Penyulingan ini untuk memisahkan zat cair dari campurannya berdasarkan perbedaan titik didihnya. Contoh ada penyulingan minyak atau juga memisahkan campuran air dengan alkohol. Misal ketika kita membeli alkohol di apotek, itu kan biasanya ada tulisan kadar alkohol 90%. Nah, kita bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan alkohol yang murni tanpa campuran air dan yang lainnya? Itu bisa menggunakan cara destilasi atau penyulingan. Pemisahan campuran yang keempat yaitu sublimasi.
Sublimasi itu adalah pemisahan campuran untuk memurnikan atau memisahkan zat-zat yang dapat menyublim. Contoh zat yang dapat menyublim ada kapur barus dan juga iodin. Di sana ada gambar cara memurnikan iodium dengan proses sublimasi ya. Pemisahan campuran yang terakhir yaitu kromatografi. Kromatografi itu bertujuan untuk memisahkan campuran berdasarkan perbedaan daya serap zatnya. Contoh, memisahkan campuran zat warna pada spidol. Di sana ada cara untuk memisahkan zat warna. Yang pernah kami lakukan, tim MGMP Kimia lakukan, di sana ada bisa dilihat misal untuk melihat daya serap zat spidol dari warna hitam. Kita gunakan kertas saring yang khusus ya. Kertas saring kemudian kita potong menjadi persegi panjang. Kemudian kita berikan tanda titik dari spidol, tinta spidol warna hitam. Setelah itu kita celupkan ke dalam air. Kemudian bisa diperhatikan akan keluar perubahan warna komponen dari si spidol warna hitam tersebut ya. Nah, hasilnya dari spidol warna hitam tadi bisa dilihat pada gambar yang tengah. Itu adalah warna-warna penyusun dari spidol tinta warna hitam. Itu menggunakan cara kromatografi ya. Sampai di sini materi yang bisa Ibu sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Mudah-mudahan bisa dipahami ya materinya. Untuk menguji kepahaman kalian, Ibu berikan oleh-oleh yang harus dikerjakan. Yang pertama, jelaskan 5 teknik pemisahan campuran yang tadi sudah dijelaskan ya. Yang kedua, jelaskan cara pemisahan. Yang pertama, minyak cengkeh dari daun cengkeh. Yang kedua, minyak bumi menjadi berbagai macam bahan bakar seperti gas, bensin, oli, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa dijawab ya soal yang Ibu berikan ini. Jika masih ada yang belum dipahami, materinya boleh ditanyakan ya. Cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Tetap semangat untuk belajar dan jaga protokol kesehatan. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.